My channel Beats Go, if the beat will make you KO. Halo Bang Panji, nama gue Agam Black. Sesuai sama baju, topi, sama background ya. Gue pengen ikutan challenge lo balas di spesial 18 atau balas di 18 spesial 2020, ya kan? Sorry, gue harus catat. Bang, lo harus dengerin full story supaya lo dapet apa yang ingin gue sampaikan. Jadi gue nggak berharap banyak, gue nggak berharap juga menang iPhone, tapi kalaupun dapet alhamdulillah. Tapi ini kayak sebuah confession yang harus gue ceritain ke lo, dan kebetulan lo bikinin platform, lo bikinin kayak panggung untuk gue ceritain ini. Ya, kita mulai dari pertama. Sorry to say sebelumnya, awal ya kira-kira 1 bulan yang lalu di awal Mei, gue nggak tahu lo siapa bang. In a good way tapi ya, in a good way. Dalam artian gue nggak tahu lo siapa di sini karena gue bukan tipikal orang yang ngikutin public figure, artis atau segala macam. Tapi kalau gue mengidolakan ada satu nama, 1-2 orang nama lah ya. Tapi kenapa pada akhirnya gue tertarik mencari tahu lo lebih jauh, bahkan bukan karena stand up komedinya di awal. Bahkan gue itu mengidolakan lo dari sisi yang lain ya. Jadi kalau challenge ini tentang pernah nggak nonton Bang Panji itu secara live, jujur gue belum pernah, karena gue kenal dan tahu lo aja dan ingin mencari tahu lo aja itu sekitar 1 bulan yang lalu. Itu pun karena beberapa hal yang akan gue sebutkan, makanya lo harus dengar full story-nya nih bang ya. Bukannya gue pengen mendikte lo, enggak, tapi ini seru, gue jamin seru. Ceritanya gini, ada satu quote-nya lo yang ngomong sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu gue nonton video YouTube lo ya, dan itu langsung ring my bell, yang buat gue quote itu sampai gue dengar 2 kali atau 3 kali gitu untuk mendapatkan maknanya, karena lo pun mengulang sampai 2 kali kalau nggak salah di panggung itu, ya kan? Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu dalam banget kan maknanya. Cerita gue mulai, ya kan? Gue dalam pandemi COVID ini bete, kita semua bete karena di rumah aja. Jadi awal gue pengen bikin konten belajar stand up komedi itu dikarenakan kondisi. Walaupun sebelumnya gue adalah penikmat stand up komedi. Gue tahu lo sebagai stand up comedian, gue tahu lo sebagai juri juga, and so on ya kan, di Suci. Tapi hanya sebatas itu doang. Karena gue bukan tipikal yang masuk ke dalam dunia medsos kayak yang gue lagi jalanin sekarang. Menurut gue nggak punya kepentingan di arah sana, tapi gue main medsos hanya sekedar bisnis gue. Gue punya account, gue jalanin bisnis gue di medsos, tapi not in private ya. You get what I mean bang. Terus gue bikin account khusus nih, yang benar-benar gue bikin untuk upload konten-konten materi stand up komedinya gue yang dalam kategori belajar, bener-bener belajar, ya kan? Pertama kali gue tertarik karena mengisi waktu luang satu, yang kedua pengen challenge diri sendiri aja, bisa gak sih gue, ya kan? Akhirnya gue bikin account. Akhirnya gue coba nulis materi berdasarkan pengalaman pribadi gue, ya kan? Lo boleh lihat di awal gue upload, entah di YouTube entah di IG gue, itu pertama kali gue bikin materi nulis, dan itu pengalaman pribadi, dan hampir semua konten gue adalah pengalaman pribadi. Terus yang bikin menarik lagi, kenapa gue pada akhirnya ngedalamin lo, cari tahu tentang lo. Setelah gue bikin account,
gue pernah nanya ke lo di salah satu postingan lo waktu lo lagi promo tentang Komodo Monoy kalau nggak salah. Gue komen gini, bagi-bagi tiket dong bang. Terus lo jawab, udah 100 platinum kalau nggak salah waktu itu lo ngomong, Anda kemana saja. Itu buat gue sesuatu banget, karena pertama kali dalam hidup gue di reply, di mention oleh public figure sekelas lo, ya kan? Karena sebelumnya juga gue nggak pernah berinteraksi dengan public figure juga. Terus setelah lo mention, sampai gue screenshot itu mention, gue pasang di status medsos gue, sebegitu berarti nih buat gue, ya kan? Dan itu langsung membuat gue menjadi lebih semangat nulis materi dan belajar stand up comedy berdasarkan itu. Kalau lo masih ingat, nanti gue embed aja fotonya. Ada beberapa hal yang gue tulis di situ yang di depannya langsung gue tulis nah mungkin lo ingat, tapi gue juga maklum kalau lo lupa karena banyak banget yang komen juga dalam IG lo. Singkat cerita, itu merubah gue banget bang, bikin gue semangat, bikin gue tambah serius, ya kan? Walaupun dengan keterbatasan gue apa adanya, gue bikin konten pakai handphone dan seterusnya dengan semua keterbatasan itu. Itu awal pertama kali gue pengen ngedalamin stand up comedy dan kebawa nih ke alur hidup lo lewat medsos lo kayak YouTube, IG dan segala macem ya kan? Lalu nggak lama setelah itu lo bikinlah, karena waktu itu bulan puasa, lo bikin Comika Ngabububit, ya kan? Gue ikutan berdasarkan semangat tadi yang karena lo udah mention gue, lo komen gue, jadi gue semangat. Gue pengen challenge aja sekalian, gue nggak peduli menang atau nggak menang, karena gue juga punya pekerjaan sendiri. Alhamdulillah, lo bisa lihat di konten gue, profesi gue, ya kan, pertama kali gue upload. Terus gue mention lo lagi kalau nggak salah, gue bilang, bang, lo tonton dong video gue, konten gue, supaya gue tambah semangat nih. Gue bilang begitu. Udah, gue ikut pertama kalinya yang namanya kompetisi digital Comika Ngabububit, ya kan, dengan ilmu gue yang ala kadarnya banget untuk jadi stand up comedian. Lalu lo pernah nge-like, ya, lo pernah nge-like salah satu pertanyaan gue di saat lo itu lagi ngasih sebuah postingan yang jawab Ji, ya kan? Gue nanya waktu itu gini, bang, gue kayaknya alirannya storytelling deh, apakah itu berbahaya atau monoton? Mohon dijawab kalau lu berkenan. Terus lu like komen gue itu, dan akhirnya gue screenshot juga, gue jadiin feednya IG gue. Saking gue senangnya nih, saking gue girangnya, padahal lu cuma like doang. Dan gue post di feed gue. Setelah gue dalemin YouTube lo, gue jujur nih ya, yang gue bicarain semuanya gak ada yang gue lebihin, gak ada yang gue kurangin, gak ada niatnya untuk menjilat. Gue cuman objektif dengan apa yang gue jalanin aja selama ini. Karena lu salah satu orang, bahkan mungkin orang pertama yang bisa meyakinkan gue untuk terus berkarya di stand up comedy ini, walaupun masih dalam fase belajar nulis materi dan upload secara pribadi. Gue belum pernah ikut kompetisi, gue bahkan nggak tahu, bahkan gue nggak kenal komunitasnya. Bener-bener lu mundur 1 bulan ke belakang aja, 30 hari yang lalu tepatnya. Jadi lu berarti banget nih. Gue nonton semua video lo, beberapa referensi yang lo bilang, atau di saat lo manggung, gue lihat bagaimana diksi lo, bagaimana delivery lo, dan seterusnya. Dan gue makin ketarik nih, gue makin ketarik sama pola pikir lo, dengan cara pembawaan lo, lalu materi-materi yang lo bawa dibungkus secara ringan padahal berat, ya. Dan gue suka sesuatu yang agak berat-berat juga.
Keren bang, gue appreciate banget dengan yang lo lakuin. Bahkan gue yang buta tentang stand up comedy sampai akhirnya jatuh cinta sama stand up comedy. Lo orangnya, ya, lo orangnya. Bukan yang ngejilat, tapi ini objektif banget dalam gue menilai. Terus lo posting merchandise-nya Komodo Monoy. Nah, kita cerita soal Komodo Monoy menarik nih. Karena gue pernah nanya juga sama lo di komen. Bang, Komodo Monoy itu gimana sih nyebutnya, gue sampai monyong-monyong. Gue bilang begitu ya kan. Tapi lo waktu itu nggak jawab. Gue dapet jawabannya itu dari video YouTube lo, bahwa kurang lebih artinya objek ketersinggungan atau apa ketersinggungan lah ya, bahasa Yunani. Dan itu makin gue bikin anjrit. Gue kira ini cuma lawak-lawakan doang supaya lucu disebutnya, tapi ternyata punya makna yang dalam, bahkan filosofi yang dalam. Dan itu nambah lagi poin lo di mata gue, di hati gue deh. Ini gue nggak ngejilat tapi true story ya. Akhirnya gue beli bang. Gue beli pada saat lo bilang pre-order tanggal 20. Karena gue suka snapback juga. Gue pernah komen di lo bahwa bang, gue bakalan sikat yang long sleeve t-shirt sama snapback. Gue bilang ya kan. Gue tunggu tuh tanggal 20. Pas tanggal hari hanya, pas gue lihat kehabisan gue. Kehabisan tinggal snapback doang. Karena gue berharap beli 3 item supaya